Tekanan pada permukaan sebuah danau adalah tekanan udara sebesar 101 kilopascal. Tadi kan tekanan udara luar ya, itu diketahui tekanannya adalah berapa tuh? Diketahui tekanan udara luar itu adalah P0, 101 kilopascal. Kilopascal dijadikan pascal berarti 101 kali 10 pangkat 3 pascal. Oke. Ya. Kilo kepean, sebuah titik berada pada kedalaman X memiliki tekanan 2 kali tekanan udara. Berarti H-nya itu adalah X memiliki tekanan 2 kali tekanan udara luar. Ya, tadi kan tekanan udara luarnya berapa? 101 kilopascal ya. Oke. Nah, berarti P-nya adalah 2 kali P0. Sama dengan berapa tuh? 2 kali 101 kali 10 pangkat 3. Atau sama dengan 202 kali 10 pangkat 3 ya. Nih, atau kalau ini kamu mau jabarkan gitu ya. Mau jabarkan jadi meter, ini kan 101, tuh 23, ini 202, tuh 23. Ini pascal, ini juga pascal. Kedalamannya itu adalah ditanya adalah H-nya kan. Jawab, oke. Ini P-nya sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H. Ingat, Rho air. Rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Ya. Tapi kalau ada Rho-nya itu dalam gram per sentimeter kubik, 1 gram per cm kubik, sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ini sama aja ya. Jadi kalau dari gram per cm kubik dijadikan kilogram per cm kubik, kamu kali 1000. Jadinya 1 kali 1000, 1000. Nah, P-nya di sini adalah 202, 0,000 sama dengan P0-nya itu 101,000 tambah Rho. Rho-nya berarti 1000 kali G kali 10. H-nya itu adalah X. Setelah itu bisa kamu kurang 202,000 dikurang 101,000 sama dengan 10.000 X. Oke. Nah, terus gimana lagi nih, Pak? Maka gitu ya. 202 dikurang 101. Ya. 202 dikurang 101 berapa? G-nya itu 9,8 diketahui soal 9,8 meter per second kuadrat. Ya. Tuh. Ini 9,8. Ini 9,8 kali 1000 kan. Tuh. Oke. Berarti 202 dikurang 101 yaitu ini sama dengan ya, sama dengan tadi sama dengan kan. 101.000 sama dengan 9,8 kali 1000 X ya. Coret-coret X sama dengan 101 per 9,8. Oke, kamu lihat ya. Jadi 101 dibagi 9,8 bisa kita lihat di sini. Oke. 101 bagi 9,8. 10,3. 10,3 meter. Oke. Digambarkan soalnya. Ya, kalau digambarkan soalnya nih gini, ini wadah. Wadah ini adalah permukaannya. Oke, permukaan. Nah, ini titiknya nih, titik atmosfer gitu ya. Kalau ada seperti ini, maka dia adalah si P0-nya. Oke. Ini adalah P0-nya. Ini tadi kan ketinggiannya H ya, sama dengan X kan. Tuh. Oke. Jadi ini jawabannya 10,3. Nah, nomor 2 itu kamu lihat. Oke. Sebuah mobil gagal melewati suatu tikungan dan tenggelam ke dalam danau yang dangkal. Dengan kedalaman berarti
Kedalaman itu diketahui sama ketinggian sama, A-nya 8 meter. Jika luas pintu mobil berarti A 0,5 meter persegi. Bila tekanan di permukaan danau adalah tekanan udara, berarti P0, tekanan udara ingat 101 kPa. Oke. Atau jadikan Pascal tadi 101.000 Pascal. Oke. Maka gaya yang diberikan pada bagian luar pintu ditanya itu adalah gayanya F. Jawab. Oke. Kita punya rumus P sama dengan F dibagi A. Maka F-nya sama dengan P kali A. Oke. Tuh, ya. Ini kalau langsung dijawab gimana nih, Pak? Oke. Berarti F sama dengan P kali A. Karena ada pengaruh tekanan udara luar, maka P-nya itu adalah P0 tambah rho kali G kali H. Kali A ya. P0-nya itu kan 101.000. Rho-nya seperti biasa, rho air 1.000. Oke. Nah, ini di soalnya itu G-nya adalah 10 ya. Oke. Sebenarnya bisa 10, bisa 9,8 ya. Oke. Nah, ini ditanyanya itu kan tekanan udara gaya yang diberikan pada bagian luar pintu. Pada bagian luar pintu berarti tekanan pada permukaan. Kalau tekanan pada permukaan, maka kedalamannya itu tidak mempengaruhi. Oke. Jadi kalau tekanan pada kedalaman, dia tidak mempengaruhi rho kali G kali H-nya. Cuman tekanan udara luar dan juga luas permukaannya. Oke. F-nya itu adalah tadi berapa tuh? F sama dengan P kali A. P-nya itu 101.000. A-nya itu adalah 0,5. 101 kali 0,5 itu adalah 50,5. Oke, kali 10 pangkat 3 ya ininya. Tau sama dengan 5,05 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke. Jadi ini jawabannya 5,05 kali 10 pangkat 4. Oke. Dalam mobil, kan tadi rumus sebelumnya itu adalah F sama dengan rho kali A. Kalau ini pada P0 kali A ya. Ini P0 kali A, sorry. P0 kali A pada bagian luar. Pada bagian luar. Tapi kalau F sama dengan P kali A. Ini pada bagian dalam. Bagian dalam di mana P-nya di sini adalah P0 ditambah rho kali G kali H. Kenapa? Karena pada bagian dalam itu ketinggiannya berpengaruh. Kali A. P0-nya itu adalah 101.000 rho kali G kali H. Tadi rho-nya 1.000, G-nya 9,8, H-nya itu berapa tadi? 8 dikali A-nya itu 0,5. Oke. Sama dengan 101.000 ditambah 8.000 kali 9,8 ya. Ya, tuh. Oke, 8.000 kali 9,8. 78.400. Oke, kali 0,5 ya. Berarti berapa tuh? Ditambah 101.000. 101.000 ditambah 78.400. 179.400 ya. 9.400 kali 0,5. Oke. Kali 0,5. 89.700 atau 8,97 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, jawabannya yang D. Oke. Kan itu rumusnya P1 sama dengan P2. Jadi tekanannya itu
dalam ruang tertutup akan diteruskan skala besar ke segala arah. Oke. Berarti kan P1 sama dengan P2. Artinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau bisa juga F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Oke. Jika diasumsikan luas permukaan dongkrak ini adalah lingkaran, maka A-nya itu 1/4 pi_d kuadrat atau pi_r kuadrat. Oke. Maka dengan cara yang sama, ketika yang diketahui itu adalah jari-jari, rumus F-nya adalah F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Oke. Atau kalau diameter, F1 per F2 sama dengan D1 per D2 kuadrat. Oke. Tuh ya. Sip. Nah, sekarang kamu lihat ini. Kalau soalnya ini apa? Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah mobil masanya 1,5 ton. Diketahui. Oke. Diketahui berarti ini M1 1,5 ton atau sama dengan 1,5 kali 1000. Jadikan kilogram kan 15.000 kilogram. Berarti F1 sama dengan M1 kali G. Oke, 15.000 dikali 9,8 gitu ya G-nya ya. G-nya pakai 9,8. Oke. Nah, ini berapa? Gitu kan? Tuh. Terus R1 jari-jari poros dongkrak adalah ya 8 cm dan jari-jari poros dongkrak ya itu 8 cm dan jari-jari pengisapnya itu adalah 1 cm. Oke. Berarti R1-nya itu adalah 8 ya. 8 cm, R2-nya adalah 1 cm. Ditanya adalah F1. Oke, paham ya? Jadi masanya 1,5 ton itu menyatakan M1, dari M1 ini kau bisa mencari F1. Oke, ini kan poros dongkrak kan yang hijau nih. Jari-jari poros dongkrak yang hijau juga 8 cm. Jari-jari pengisapnya berarti yang ungu itu 1 cm. Oke. Gaya yang harus diberikan pada pengisap berarti yang ungu juga nih, pengisap itu yang ungu. Untuk menaikkan mobil adalah gitu. Berarti ditanya adalah F2, sorry ya. Ditanya adalah F2-nya ya. F2. Oke. Nah, jari-jarinya ini kamu nggak usah dijadikan meter karena dia perbandingan ya. Tuh, karena perbandingan maka dia tidak usah dijadikan meter. Jadi langsung saja F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Oke? Oke. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Kalau di soal diketahuinya itu adalah jari-jari. F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Oke? 15.000 kali 9,8 per F2. Oke? 15.000 kali 9,8 ya. 1.000 kali 9,8. 14.700. Oke. Per berapa? F2. R1-nya 1 per 8 kuadrat. Oke. Berarti 147.000. Oke. Kemudian berapa tuh? 8 kuadrat ya. Oke, berarti 1,5 kali 1.000 tadi 1.500 ya. Sorry, 1,5 kali 1.000. Ini 1.500, nolnya kelebihan 1 berarti ya. Oke, per F2 sama dengan
berapa tuh? 1/64. Ya. Tuh. Oh, ini harus satunya kebalik, harusnya 8. Kan harus satunya 8, berarti 8/1 kuadrat. Oke. Jadi 64/1. Paham, oke ya? Nah, berarti F2 sama dengan 147,00 bagi 64. Oke, 147,00 bagi 64. Sama dengan 229,6875. Oke. 9,68. So, kalau dibulatkan menjadi 230 Newton.